Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel teman-teman. Oh ya teman-teman, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya sama Allah ya, dan selalu diberikan keberkahan dalam menjalani hidup ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di vlog kali ini saya akan membahas tentang anxiety ya. Jadi solusi bagaimana cara saya bisa melewati dan keluar dari yang namanya kecemasan berlebihan atau yang disebut dengan anxiety ya teman-teman ya. Nah, ini juga ya menjawab pertanyaan dari kalian ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang saya angkat di vlog ini adalah, saya mengalami anxiety ini sudah lama sembuh, terus terkadang suka kambuh, dan ini sudah berjalan dalam jangka waktu yang sudah lama, 5 tahun bahkan lebih ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk kalian teman-teman ya, perlu kalian ketahui kenapa saya di vlog ini lebih membahas mengenai yang namanya anxiety ya dibandingkan dengan GERD ya teman-teman ya. Karena begini, karena kalau GERD itu sendiri itu kan ibaratnya kan sama kayak luka ya teman-teman. Itu kan luka, lukanya itu luka yang kelihatan ya teman-temannya, kayak luka luar lah. Nah, itu masih bisa disembuhkan mungkin ya dengan kita mengkonsumsi obat ya kan, atau dengan kita dan itu akan bisa apa ya, maksudnya itu dalam jangka waktu yang cepat itu termasuk bisa lah disembuhkan ya teman-teman ya. Dengan cara kita juga menjaga pola makan yang baik ya, itu bisa insya Allah cepat disembuhkan. Nah, bedanya dengan anxiety ini teman-teman, kenapa saya membahas ya tentang anxiety ya, karena kalau orang yang mengalami GERD ya plus dengan anxiety ya teman-teman ya, menurut saya itu ya, jika kita bisa memutus yang namanya si anxiety ini atau cemas berlebihan ini, insya Allah nanti yang masalah kayak kita bermasalah dengan pencernaan, lambung, ataupun apapun itulah ya, yang sensasi-sensasi yang sering dirasakan, itu insya Allah nanti akan bisa menghilang ya dengan sendirinya. Apalagi kalau kita sudah, pikiran kita ini sudah bisa kita alihkan ya. Kalau misalnya kayak orang normal biasanya lah ya kan, kayak kalian dulu lah, coba kalian pikirkan, coba kalian tutup mata terus pejamkan, kalian hayati ya kan, dulu pada saat kalian mengalami misalnya perasaan kembung, atau misalnya kayak kalau telat makan suka perih, atau misalnya jantungnya berdetak kencang. Nah, kalau kalian dulu pada saat kalian sebelum mengalami anxiety itu kan kalian bawa santai ya kan, karena kalian tidak mengalami cemas berlebihan. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Kalau misalnya kalian mengalami GERD ya plus anxiety, kalau anxiety-nya ini bisa kita cepat ya move on ya, atau keluar dari masalah anxiety ini, insya Allah nanti sensasi-sensasi yang lain itu akan hilang dengan sendirinya, karena itu semua ada di sini, di pikiran ya teman-teman ya. Itulah makanya sering ya yang WA ke saya, pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan seperti itu, kadang-kadang saya ya teman-teman ya mengatakan hal yang demikian, karena memang itulah yang saya lakukan, yang saya rasakan teman-teman, makanya saya share ke kalian ya. Jadi jangan ada lagi misalnya pertanyaan, ini bagusnya disembuhkan mana dulu ya, GERD atau anxiety dulu. Intinya ya teman-teman ya, kalau menurut saya, karena kan anxiety ini kan yang diganggu itu kan pikiran kita ya. Jadi kita ini terlalu apa ya, menuruti, kayak istilahnya kalau ada pikiran sedikit ada langsung kayak dipikirkan terus. Nah, makanya saya bilang insya Allah kalau anxiety kalian itu bisa kalian kendalikan, cemas berlebihannya bisa kalian kita menjaga pola pikir kita dengan baik, insya Allah nanti sensasi-sensasi itu bisa hilang. Nah, balik lagi ya, kenapa saya membahas tentang anxiety teman-teman ya, karena anxiety itu masalahnya itu masalah di
perasaan kita ya teman-teman ya, di jiwa kita, di hati ini loh, di hati ya. Jadi ya jiwa kita lah. Nah, jadi masalahnya itu di situ ya teman-teman ya. Dan ya orang yang mengalami yang namanya anxiety itu lebih kecenderungan itu pasti mengalami perasaan ketakutan yang tinggi akan kematian, ya kan? Nah, saya yakin kalian seperti itu. Jadi takut, selalu takut akan kematian. Nah, jadi solusinya apa? Jadi kenapa saya katakan seperti ini teman-teman ya? Insya Allah kalau semakin kita mendekatkan diri ke Allah, terus spiritual kita perbaiki ya. Memang kita kan, saya juga sama ya teman-temannya, saya juga bukan orang yang gimana-gimana, saya juga sama belajar ya, namanya kita proses ya kan. Jadi karena itulah teman-temannya hikmah yang saya ambil dari semua kejadian atau ujian yang saya alami itu ya, seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita pengen sembuh ya, betul-betul sembuh dari anxiety itu teman-teman ya, jiwa kita ini kita isi dengan apa? Dengan mendekatkan diri dengan Allah. Jadi kita benahi jiwa kita, karena kan pusatnya itu kan di jiwa kita ya kan, agar kita bisa tenang. Karena kan orang mengalami anxiety itu kan gelisah, perasaannya nggak tenang, terus selalu dihantui dengan ketakutan, terus apa-apa takut. Jadi kayaknya kita ini kayak goyang lah, kayak linglung gitulah ya, perasaan ini nggak karuan lah, kayak seakan-akan kita ini sudah tidak mempercayai ya kalau Allah itu ada ya kan. Pernah nggak kalian berperasaan seperti itu? Nah, makanya ya teman-temannya, tips ya yang sering saya ulang-ulang di vlog saya itu adalah gimana caranya kalian satu, apalagi buat yang sudah lama mungkin, kenapa sih saya nggak sembuh-sembuh. Nah, coba deh kalian masukkan ke pikiran kalian hayati ya, pakai menggunakan hati kecil kalian. Oh iya ya, mungkin saya nggak sembuh-sembuh ini karena pikiran ini ya, karena terlalu dikuasai pikiran yang negatif, terus berprasangka buruk terus ya, sampai-sampai kita ini kayak nggak percaya kalau Tuhan itu nggak bisa ya menyembuhkan atau apalah, pokoknya pikiran-pikiran seperti, sampai kita berprasangka buruk sama yang menciptakan kita ini. Nah, tipsnya apa? Jadi seperti yang saya katakan tadi, cobalah kita mengelola hati kita ini, pikiran kita, jiwa kita ini ya teman-teman, dengan kita mendekatkan diri ke Allah ya. Ibaratnya dengan apa yang saya lakukan itu teman-teman ya, mendekatkan dirinya seperti apa? Kayak kadang-kadang kan ada yang WA ke saya sudah mendekatkan diri kok sama Allah, sudah merasa. Nah, mendekatkan diri itu tidak harus kalian misalnya niatnya itu teman-teman ya, cobalah kalian berpikiran niatnya itu bukan hanya sekedar pengen sembuh, tapi niat betul-betul kalian itu karena Allah, pengen menjadi manusia yang lebih baik ya kan. Oh iya, dulu saya seperti ini, terlalu ambisius, terlalu perfeksionis, terlalu apa-apa, saya ini kayak mengandalkan kekuatan saya seakan-akan ya, oh tanpa Allah pun saya bisa. Mungkin kita dulu merasa seperti itu. Nah, sekarang kita mulai menyadari. Jadi berdamailah dengan diri sendiri ya teman-teman. Mulai nerimo ya, nerimo kata orang Jawa, menerima. Insya Allah kalau kita semakin menerima, karena kalau kita semakin bisa menerima ya teman-teman, disitulah nanti akan muncul rasa ikhlas. Di sini itu akan terasa ringan, nanti bebannya itu akan terasa ringan. Sama lah kayak kita kalau misalnya menjalani apa yang kita suka, apa yang kita mau, apa yang kita hobi kita lah. Kalau kita kan menjalannya dengan ikhlas tanpa mengharapkan hasil apa-apa, otomatis kita beban di hati itu ya, di pikiran itu akan terasa lebih ringan. Nah, seperti itu maksud saya teman-teman ya. Jadi berharapnya itu memang karena kita pengen berubah ya, jadi mendekatkan diri karena Allah. Jadi bukan saya pengen sembuh mendekatkan diri, bukan seperti itu. Jadi diubah pola pikir yang seperti itu ya. Jadi kita betul-betul apa ya, itu dengan mengingat Allah itu adalah kebutuhan kita, kebutuhan sama kayak kita kalau makan, kebutuhan untuk tubuh kita, untuk raga kita biar sehat. Kita tujuannya makan sayur apa sih? Kadang-kadang pernah nggak kalian berpikiran seperti itu? Oh ya, kita makan sayur supaya dapat vitamin apa di tubuh kita ya kan, makan makanan yang bergizi, sehat ya, manfaatnya di tubuh kita untuk ini. Samalah ya, dengan kita mendekatkan diri dengan Allah ya, itu adalah untuk makanan di jiwa kita teman-teman ya.
untuk makanan jiwa kita dengan apa, dengan berzikir, dengan mulai misalnya ya bersedekah, banyak cara lah ya. Dengan cara apa, mungkin dengan cara kita mulai kayak mau mendengar kajian-kajian agama ya, karena itu salah satu teman-teman ya tips untuk apa ya, untuk biar kita itu jiwa kita ini ya teman-temannya lebih terisi dengan hal-hal seperti itu. Terus ya dengan kayak keagamaan kita lebih terisi, disitulah nanti tiangnya teman-temannya, iman kita akan kokoh lagi. Nah kalau iman kita kuat ya teman-temannya, kita yakin lagi, oh iya kita ini cuman makhluk ya kan, makhluk Allah yang pastinya nanti pasti akan mati. Pada hakikatnya ya manusia itu hidup kan untuk mati. Nah apa sih selama hidup ini yang kita lakukan ya, kita berusaha mungkin menjadi orang yang lebih baik, berusaha melakukan dari mungkin tidak melakukan apa-apa, mulai ya beranjak melakukan hal yang positif ya teman-temannya. Jadi seperti itu, nanti disitulah nanti pelan-pelan ya teman-temannya, semakin kita membiasakan diri kita seperti itu, nanti jiwa kita ini akan tenang. Nah itulah saya maksudkan tadi, makanan untuk jiwa kita ya. Kalau jiwa kita ini teman-temannya tidak tenang, gelisah terus apalah, merasakan tidak enak terus, nanti akan berpengaruh ke ke kesehatan fisik kita teman-teman. Tapi kalau misalnya jiwa kita kuat ya teman-teman, sehat, insya Allah raga kita pun nanti akan mengikuti. Nah makanya ada istilah ya di dalam jiwa yang sehat terdapat raga yang sehat pula. Nah seperti itu teman-teman, maksud saya itu ya. Jadi mulailah kita merubah ya niat ya, terus mendekatkan diri kita sama Allah. Sama Allah itu gimana sih ya teman-teman. Mungkin saya hikmahnya ya teman-teman ya, saya cerita ke kalian ya teman-teman ya, hikmah ya dari semua pengalaman atau ujian yang saya alami ini ya teman-temannya. Terkadang ya saya kadang-kadang suka ngelamun, oh iya ya mungkin inilah hikmahnya ya dibalik semua ini ya, menjadikan kita manusia yang lebih baik, tidak ambisius, terus lebih pintar menyelesaikan masalah, mencari solusi, lebih tidak gerasa gerusuk ya, terus lebih peduli lah ya teman-teman ya. Jadi seperti itu. Terus mendengar kajian-kajian agama, oh ternyata mendengar kajian agama itu seperti ini, agar apa, agar kita itu kayak apa ya, kita itu menyeimbangkan ya teman-teman ya, menyeimbangkan. Jadi kita itu tidak fokus ke misalnya ke hal-hal yang oh ini harus, jadi kita juga seimbangkan, oh ya ada Allah ya. Pernah nggak kalian berpikiran seperti ini teman-teman ya, kadangkala ya di hidup ini, atau mungkin kalian sendiri pernah mengalami lah, kadang-kadang ada di pengalaman kalian ya, di atau yang pernah, maksudnya cerita pribadi kalian ya, pernah nggak kalian mengalami hal-hal yang kadang-kadang terjadi itu di luar nalar. Nah seperti itulah teman-teman. Jadi ada hal-hal kadang-kadang memang yang secara, kadang kita memang perlu memikirkan itu secara logika ya, tapi tidak mesti. Kadang-kadang kita harus percaya juga, oh ya ada Allah. Kadang-kadang apa yang terkadang tidak kita apa ya, oh ini nggak mungkin nih, tapi ternyata bisa, ternyata itu ada. Nah itulah kadang-kadang kejadian ya yang di luar logika itu seperti itu. Karena apa? Karena kita ini hidup ya ada Allah ya, apa sih yang nggak mungkin ya kan. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita ini berusaha menyeimbangkan hidup kita ya, dengan apa, dengan ya boleh kita misalnya ya, iya sayang, ada sayang. Maaf ya teman-teman ya, saya nge-vlog ini juga ada si kecil. Nah jadi seperti itu teman-teman ya cara. Jadi pada saat kalian kambuh ya, mam saya kira saya sudah sembuh tapi kok saya kambuh lagi. Nah kambuh lagi itu sebenarnya di sini sebenarnya teman-teman, itu setan sebenarnya yang mengganggu. Makanya saya apalagi yang sering-sering japri ke saya itu teman-teman, saya sering mengatakan seperti ini, ganti kata-kata anxiety itu dengan ya setan ya teman-teman, anggaplah itu setan ya, karena kan setan ini kan seperti kita pelajari lah di agama, di Al-Quran juga kan ada. Setan itu kan tugasnya kan memang mengganggu manusia
dia itu tidak akan berhenti mengganggu manusia. Ya, jadi kalau orang yang mengalami anxiety yang diganggu ini apa sama setannya? Pikirannya, ya kan? Pikiran. Jadi, woi, nanti jangan nanti gini. Ayo kamu nanti. Nah, makanya kadang-kadang ada yang suka cerita ke saya, Mam Sakira, saya sholat aja kadang-kadang nggak kuat, baru satu rakaat sudah kayak perasaan mau mati aja. Nah, itu adalah setan ya teman-teman ya. Jadi itu saya juga dulu mengalami persis ya apa yang kalian ceritakan ke saya, itu persis saya alami teman-teman. Nah, jadi itu adalah setan ya teman. Jadi sugestikan itu di pikiran, karena oh iya ini setan, ini nggak bisa nih, masa saya kalah mau setan, saya nggak bisa nih, setan harus dilawan. Nah, jadi seperti itu. Jadi akhirnya yang muncul di pikiran kita adalah iya Allah ya Allah. Insya Allah kalau kita ingat Allah, pasti setan ini akan takut. Nah, dengan berzikir ya, daripada kita memikirkan hal-hal yang negatif terus kan, atau kita misalnya tertipu terus sama setan yang mencoba masuk di pikiran kita ini biar kita berpikiran buruk terus, ya kan. Nah, mending kita berzikir, walaupun ya misalnya Mas Sakira tapi saya nggak bisa selalu muncul, ya nggak apa-apa, namanya kita usaha melawan kan. Dari situlah kita belajar, nanti lama-lama akan terbiasa ya teman-teman. Jadi sabar, semuanya itu proses ya, karena orang yang mengalami ya anxiety ataupun gangguan kecemasan itu masalahnya itu di jiwa. Jadi tidak langsung bisa kayak obat luka luar diolesi besoknya langsung sembuh, itu nggak bisa ya, itu proses ya teman-teman. Saya juga menjalani proses sembuh atau bisa keluar dari masalah anxiety ini juga ya kurang lebih tuh setahun ya teman-teman. Jadi nggak instan ya, susah memang susah, siapa yang bilang gampang ya kan. Dari vlog dari awal pertamanya saya sudah mengatakan memang susah, tapi kalau kita selama kita mau berusaha ya, Allah itu akan mudahkan ya kan. Jadikan ya terus ya tips dari saya juga, jadikan ya kalimat-kalimat Allah itu jadikan pedoman ya, pegangan untuk kalian ya, agar bisa keluar dari masalah anxiety ini. Seperti misalnya kalian mengalami aduh ini sudah keluar keringat dingin ya, aduh udah mengalami panic attack ya, padahal sekalian sebenarnya nggak bakalan sampai ke panic attack kalau kalian bisa mengalihkannya dengan cepat ya teman-teman ya. Terus oh ya, langsung tuh tanamkan di hati kita nih, oh ya Allah sudah janji ya kan di Al-Quran bilang kalau Allah itu menguji hambanya itu karena dia mampu. Oh ya, masa sih kita nggak percaya? Oh ya, saya mampu dengan berzikir lagi, dengan mengucapkan alhamdulillah. Oh ya, ini saya mampu. Jadi jadikan ya itu pedoman ya, pegangan ya untuk menguatkan jiwa kita ini teman-teman ya. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat Allah ya kan yang di Al-Quran itu yang bisa membuat kita lebih yakin lagi ya, semangat lagi untuk bisa keluar dari masalah anxiety ini ya teman-teman ya. Saya rasa kalian cukup mengerti apa yang saya sampaikan. Pokoknya itu sama, ibaratnya intinya tipsnya saya sampaikan sebenarnya kan itu aja teman-teman, sama saja ya, intinya itu sama, intisarinya itu sama. Tinggal kita memang harus melatih ya, mulai nerimo. Yang pertama kalian harus mulai nerimo, apalagi buat yang mengeluh sudah lama nggak bisa sembuh. Itu sebenarnya bukan nggak sembuhnya, tapi kalian mungkin masih kayak apa ya, kayak ego itu masih ada di hati ya. Aduh kok saya gini terus ya, kayak masih nggak nerima. Jadi ubah, jadi kita harus nerimo ya. Oh ya, memang mungkin saya memang diuji seperti ini, jadi harus belajar nerimo ya, ikhlas. Kita latih terus ikhlas itu. Oh ya, harus menerima. Mungkin ujiannya memang saya seperti ini, jadi kita kita belajar terus, insya Allah nanti bisa ya menerima ya keadaan yang kita jalani hari ini, terus minta terus petunjuk dari Allah ya. Kalian termasuk orang beruntung loh teman-teman ya, bisa ya melihat video yang saya sampaikan ini. Karena kenapa saya bilang beruntung ya, mungkin ya ada orang yang di luar sana teman-teman ya, yang nggak bisa nonton YouTube, yang nggak bisa melihat video saya lah, contoh salah satunya ya kan. Akhirnya mereka kan
terbelenggu di masalah anxiety, terus karena mereka nggak tahu ya kan ternyata anxiety itu ya seperti ini ya. Saya tidak meminta kalian misalnya mengorek-ngorek terus anxiety itu apa sih, masalah jiwa. Saya juga bukan orang yang tahu masalah itu teman-teman, cuman yang saya rasakan itu teman-teman ya, kalau kita pengen sembuh ya dekatkan diri sama Allah, karena itulah kunci yang bisa membuat jiwa kita tenang ya. Dan Allah juga sudah janji ya kan di Al-Quran, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram ya. Coba buktikan sendiri teman-teman ya. Oke teman-temanku, sekian dulu ya vlog hari ini ya, menjawab pertanyaan dari kalian. Semoga bermanfaat, dan untuk kalian yang suka jangan lupa juga ditinggalkan like-nya, dan jangan lupa juga di share ya teman-teman ya, di mensos kalian yang kalian punya, agar video yang saya sampaikan ini juga ya, vlog-vlog saya lebih banyak manfaatnya lagi. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya. Semoga bermanfaat dan kita selalu sehat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.